Meningkatnya secara drastis pasien yang terinfeksi virus COVID-19 semakin memberikan dampak besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk dapat menangani virus ini dengan maksimal, yakni dengan mengeluarkan kebijakan tahap pertama seperti pemberlakuan physical distancing dan menganjurkan masyarakat untuk melakukan kerja di rumah atau yang sering disebut work from home. Nah, pada kesempatan kali ini, Bella akan berbincang santai dengan teman-teman Bella dari Himasta ITS seputar WFH dan kegiatan kuliah online. Halo Mas Awang, Mbak Amalia. Halo. Halo. Boleh dong kita kenalan dulu, nama dan dari departemen apa di Himasta ITS nih? Oh, boleh. Dari siapa dulu nih? Boleh dari Mbak Amalia deh. Oke, kenalin. Nama aku Amalia Nur Fadila dari jurusan Statistika ITS, Angkatan 18. Di Himasta ITS dari departemen apa nih? Oh, dari Departemen PSDM. Halo Mas Awang. Oke, oh ya, kenalin ya, nama saya Awang. Saya di Himasa ITS di Departemen Internal Kemahasiswaan, Angkatan 18 juga. Wah, keren-keren nih dari departemennya. Yang satu ngurusin mahasiswanya, sama-sama ngurusin mahasiswanya Iya, ya. ya, Tapi Iya. dengan cara yang berbeda. berbeda gitu. Boleh ya aku tanya-tanya nih selama di rumah aja kegiatannya pada ngapain? Boleh. Kalau aku sih di rumah ya, Kak, tuh kuliah online seperti biasa, karena kan kita juga mahasiswa kuliah. Terus juga ngerjain tugas, karena tugas makin banyak ya selama perkuliahan online ini. Gitu-gitu aja sih rutinitasnya, ngerjain tugas, kuis online, ETS online, ngerjain tugas lagi. Ya, berputar seperti itu. Oh, jadi seringnya nugas ya? Nggak ada kegiatan lain misalnya kayak kayak kalau aku lihat di Instagram kayak pada workout gitu. Iya. Oh ya, lagi nyoba-nyoba sih. Oh, ini mungkin karena banyak resep baru ya, di TikTok tuh kan banyak tuh resep-resep baru, jadi mulai nyobain masak gitu. Mencoba hal Oh, baru. bagus bagus. Dalgona Coffee. Kalau Mas Awangnya Oh nih, ya, kalau mungkin dari Amal tadi dari sisi ini ya, dari sisi kuliah-kuliah, mungkin aku kayak sisi yang ngapain aja di rumah ya. Ya, mungkin kalau cowok-cowok latihan yang namanya masak kali ya, gara-gara mereka harus bertahan hidup juga, jadi mereka latihan caranya masak, mulai. cowok pun juga harus bisa Iya, masak oh iya, ya. harus dong, harus Hidup hidup mandiri ya, Wang. mandiri. Lah, latihan-latihan lah, sama saya paling apa ya, latihan-latihan, mulai latihan desain lagi paling. Desain? Iya, saya ini kan udah lama nggak belajar desain lagi aja, sembari mengisi waktu luang gitu ya. Oh, keren juga ya, kayak menambah ilmu Iya, baru iya, juga ya di WFH harus ini. produktif. Oke, keren banget nih teman-teman kita. Meskipun di rumah aja tetap aktif dan produktif banget. Boleh dong sharing tipsnya biar teman-teman kita yang lain juga tetap produktif walaupun di rumah aja. Oh, oke. Cara produktif ya. Eh Kalau mau produktif tuh sebenarnya kalian tuh bisa dari hobi kalian dulu ya. Misalkan yang suka bermusik, latihan-latihan lagi. Kan waktu kuliah ini jarang ya. Apa maksudnya fokusnya memang kuliah dan kalau masalah hobi ini kan kadang-kadang dikesampingkan dulu lah karena memang banyak fokus kuliah. Tapi gara-gara kita sekarang banyak waktu luang, bisa sih kalian meningkatkan skill-skill kalian dari hobi-hobi kalian. Jangan cuman bobo-bobo doang atau apa. Itu sih kalau dari aku. Iya, ya aku mau nambahin juga nih ya. Kalau menurutku nih sih, kalau misalnya mau produktif, yang paling penting itu adalah niatnya nih. Percuma nih kita kayak pengen 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 nyoba ini, tapi kalau cuma niat doang tapi nggak dilakuin kan sama aja. Jadi kayak iya sih niat perlu, tapi kayak ya harus dilakuin gitu loh, gak cuman wacana doang. Jadi kayak ya harus dikerjain, gak cuman jadi wishlist aja. Itu aja sih ya, mungkin lebih ke niat sih ya, cuman gedein niat sama ya dikerjain, gak cuman jadi wishlist aja. Kalau dari aku sih itu aja. Kalau misalnya
sudah niatnya udah gede, terus mau ngelakuin ya pasti produktif lah. Bener banget nih Mas Awas sama Mbak Amalia. Aku juga mau nanya nih, dari kalian berdua pernah nggak ikutan jadi relawan gitu? Relawan selama masa karantina ini ya? Iya. Kalau aku sih belum ini ya, belum pernah jadi relawan selama masa karantina ini. Cuman ya aku sih ngebantu sebisanya aku aja. Kalau misalnya kan ini lagi masa karantina nih kayak bingung sama bosen sama masakan rumah, kadang kan gitu juga jadi kayak Gojek gitu. Nah, itu kadang kalau misalnya aku sih pesennya itu aku lebihin satu, jadi nanti satunya bisa buat mas-mas Gojeknya gitu. Kalau enggak sih kadang juga pernah waktu itu Mas Gojeknya tuh nggak pakai masker, jadi karena berhubung di rumah ada masker lebih, aku kasih maskernya, kan kasihan tuh kerja di luar tapi nggak pakai masker. Itu sih, kalau dari aku itu aja sih, nggak sampai ke relawan yang turun terjun langsung itu masih belum berani. Kalau dari Oh Mas ya, Awang kalau nih? aku mungkin sama kayak Amal ya. Maksudnya aku kalau jadi relawan yang turun ke jalan masih belum. Tapi aku ya membantu pedagang-pedagang kecil lah yang pasti dengan adanya pandemik ini omset mereka pasti menurun kan. Jadi ya setidaknya kalau ada pedagang-pedagang lewat depan rumah, ya saya belilah walaupun saya tidak mengkonsumsinya untuk saya sendiri, saya bisa ngasihkan ke orang lain, misalkan ke satpam yang jaga di komplek atau orang-orang yang orang masjid gitu ya, gitu-gitu deh. Berarti kayak Ya, berbagi lah ya Bagi. intinya. ya seperti itu. Emang bener banget di masa-masa kayak gini kan emang rasa kemanusiaan tuh justru harus semakin ditingkatkan kan, karena banyak banget pihak yang kurang beruntung yang terdampak karena pandemi ini. Ya salah satunya ya kayak tadi berbagi sama sesama kan. Iya Ya, benar. sharing is caring. Wih, mantap, mantap. Nah, berbicara tentang WFH, kita sebagai mahasiswa pasti nggak asing dengan yang namanya kuliah daring atau kuliah online. Nah, selama perkuliahan online ini, kalian gunain aplikasi apa aja? Dari Mas Oke. Awang boleh? Mungkin seperti hal umum ya kuliah online, Zoom itu sangat terkenal banget ya, Zoom, via WA, itu sih kalau saya kayaknya kalau nggak Zoom, kuliah WA sih kalau saya. Jangan lupa ini tes Oh iya, classroom. ITS Bang. Classroom, iya ya. Mungkin Amal bisa nambahin. Ya itu ITS Oh iya. Classroom sih, soalnya kan kadang juga dosen-dosen nge-share tugasnya lewat ITS Classroom, juga kayak kita kumpul tugasnya lewat ITS Classroom. Selain dari dua aplikasi tadi yang Awang sebutkan. Kalian ada nggak pengalaman yang berkesan gitu selama perkuliahan online ini? Yang pengen diceritain, di-sharing ke teman-teman kita? Awang dulu Oke. deh. Mungkin ini ceritanya ini ya, waktu kuliah hari Kamis ya jam 1 ya, kuliah statistika matematika. Ya, teman saya ini orangnya dari sini juga, yang barusan nyuruh saya Oh, duluan itu. Dia oh gitu. dia dia tidak sengaja nyanyi waktu kelas. Dan Oh, nyanyinya itu nyanyi betulan lagi, ada nadanya ketika sepi. oh gitu ya, Awang. Iya iya, ketika sepi gitu ya, dia tuh nyanyi. Udah diingetinnya lewat line dulu jadinya. Oh iya Amal gitu. Itu dosennya nggak apa, Mbak kok ada suara nyanyi-nyanyi nih? Dosennya nggak sadar. Ya untungnya ya nggak mungkin sadar beliau ya. tuh kayak menyadari, ini ada gangguan suara apa ya di telinga saya. Aduh, jadi malu Tapi ya. ya udahlah, akhirnya kan ada teman yang bisa mengingatkan. Ditertawakan Iya, ya, ada teman yang ditertawakan bisa dulu sih. ditertawakan Aduh, gitu. baru diingetin. Kalau dari Mbak Malianya? Wah, ini kebetulan banyak sekali nih ya pengalaman-pengalaman berkesan karena ya teledor gitulah. Jadi itu yang diceritain sama Awang sih salah satunya. Ya karena dosennya kan waktu itu saya lupa ini ya, waktu itu dosennya tuh pokoknya nggak lagi nerangin. Nah kebetulan kan gabut nih saya, ini dosennya nggak nerangin. Ya udah nyanyi aja. Lupa itu mikrofonnya belum dimatikan. Jadi deh satu kelas dengerin tuh suara indah saya gitu. Terus juga ada lagi sih, waktu ini kuliahnya hari Kamis juga nih. Soalnya kebetulan kelas aku hari Kamis kelasnya Mata kuliah. tiga perkuliahan kan, 3 mata kuliah. Nah ini waktu mata kuliah yang ketiga itu udah ngantuk banget. Soalnya kan ya namanya mahasiswa ya kuliah online, nggak ada yang lihat, jadi kuliah sambil rebahan pun oke gitu kan. Nah waktu kuliah yang ketiga ini udah deh niat oke kuliah nih.
yang bener, soalnya emang matkulnya 1 minggu sekali, jadi kayak sayang banget kalau ketinggalan materi. Jadi ya sudah, udah niat nih kuliah, dosennya masih, oh ini saya masih mau benerin jadwal di Zoom, soalnya saya ternyata masukinnya jamnya salah. Oh oke, bentar kali ya, ya udah sambil rebahan. Lah kok bangun-bangun ini sudah jamnya sudah hampir selesai, sudah kelewat 1 jam. Oke, akhirnya cuma masuk Zoom. Oke, ini sekarang sudah ketinggalan 1 jam harus serius kuliahnya. Tapi karena ngantuk banget ya udah akhirnya ketiduran lagi. Jadi satu perkuliahan bener-bener ketinggalan materi, gak ngerti itu bahas apa, yang ada tidur udah dari awal sampai akhir. Padahal niatnya udah pingin merhatiin ya, tapi gimana ya, rasanya udah ngantuk. Iya, emang rasa kantuk itu nggak bisa dilawan lagi, gak ada obatnya. Yang penting tuh niatnya dulu ya, Mal ya. Emang dari awal sudah aku bilang, yang penting niatnya aja ya bener ya. Eksekusi sih udah eksekusi, cuman gimana ya, namanya juga keadaan ya. Hambatan ya. Nah, terakhir banget nih, ada nggak pesan yang ingin kalian sampaikan buat para pendengar? Sebelum itu aku juga pengen nanya, kan di sini tuh aku juga seorang mahasiswi ya. Nah, aku tuh paham banget rasanya dan dampak dari perkuliahan online itu sendiri. Nah, menurut pandangan dari kalian, apa aja sisi positif dari kuliah online? Wah, pertanyaannya lumayan susah ya. Lumayan menarik juga sih. Kalau dari aku dari aku dulu. Iya. Kalau dari aku, kuliah online ini termasuk apa ya, sebuah langkah maju gitu untuk ke depannya. Kenapa? Karena kan dosen kita ini ya, banyak gitu kan yang dinas-dinas keluar gitu kan. Jadi dengan ada kuliah daring ini kita mendapatkan apa ya, satu platform baru gitu untuk misalkan ketika dosen kita lagi dinas, mereka tuh nggak bakal cuma ninggalin tugas, tapi mereka masih tetap mengadakan pertemuan tapi dengan jarak yang jauh. Kuliah online kan bertujuannya itu kan apa, mendekatkan yang jauh gitu kan. Jadi ini langkah yang baik juga sih dengan adanya kuliah daring ini. Kalau aku sih itu sih kalau aku. Kalau dari aku sih ya, aku ngerasanya dosen-dosen ini lebih suportif ya kalau masalah membantu kita dalam memahami materi. Jadi kayak gak banyak dosen-dosen yang nerima buat mau di chat di WA atau pertanyaan di luar jam pelajaran. Karena biasanya kan kalau mahasiswa jarang nih ketemu sama dosen, apalagi kalau misalnya dosennya emang sibuk bener nih kayak angkat tawang, mungkin ada kegiatan di luar perkuliahan kita atau mungkin malah di luar kota gitu. Jadi kita lebih nggak sungkan untuk menanyakan kepada dosen di WA itu kayak tentang materi-materi yang nggak kita pahami, dan dosennya suportif banget sih untuk menjelaskan kembali apa yang nggak kita pahami. Itu sih mungkin kalau dari aku. Oke, mantap nih. Nah, yang terakhir, ada nggak pesan yang ingin kalian sampaikan buat para pendengar, khususnya mahasiswa yang saat ini juga sedang menjalani kuliah online? Pesannya untuk mahasiswa, jangan cangkruk dulu. Jangan cangkruk dulu. Apalagi ya, puasanya jangan bolong. Kan sudah kuliahnya udah di rumah aja nih, jadi kayak minim gangguan. Jadi puasanya jangan sampai bolong. Terus kuliah online didengarkan ya, jangan tidur, jangan nyanyi. Aku juga pernah sih waktu belum mulai kelas ya emang, tapi mic-nya lupa dimatikan, dan suara itu ada suara drakor. Oh gitu. Yang Lagi drakor, nonton jadi drakor. ada bapaknya juga tuh, udah ada beliaunya juga. Ada suara-suara drakornya gitu. Suara drakor kan khas ya. Nenek. Iya. Gitu-gitu. Ketahuan deh ya Wang kalau suka nonton drakor ya Wang. Opa-opa saya nih, opa Gangnam Style. Oh gitu. Oke, thank you banget nih buat Mas Awang sama Mbak Amalia yang udah ngeluangin waktunya buat berbagi sama kita. Sama-sama. Terima kasih juga ya mau mengundang. Iya, datang. Oke, nah Sobat Kampus, kebijakan dikeluarkan tidaklah tanpa alasan. Walaupun kebijakan ini pada akhirnya menuntut aktivitas perkuliahan dilaksanakan secara online, namun kita sebagai mahasiswa harus tetap melaksanakan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Jadilah pahlawan pemutus rantai persebaran virus COVID-19 dengan tetap di rumah aja. Saya Bella bersama Kulitas TV yang bertugas pamit undur diri. Stay safe buat semua dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya.